Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian ya dengan memanggil satu persatu agar Ibu lebih hafal nama kalian. Mbak Dina Yanti, apakah hadir? Hadir, Bu. Mbak Ayu Nazifah, apakah hadir? Hadir, Bu. Mbak Rosihana? Hadir. Mbak Tika? Hadir, Bu. Oke, hari ini kita akan membahas materi baru. Kamu pernah nggak pergi ke toko alat-alat musik? Ada banyak kan alat musik yang dijual di sana, mulai dari gitar, piano, bass, hingga drum. Sayangnya alat-alat musik biasanya harganya mahal, bukan? Jadi ketika membeli, kita harus melakukan tawar-menawar dengan penjualnya. Saat ini kita melakukan tawar-menawar harga dalam proses jual beli barang. Tandanya kita sedang melakukan yang namanya negosiasi. Nah, dalam materi bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang teks negosiasi. Ada yang tahu nggak teks negosiasi itu apa? Negosiasi itu bisa dibilang atau diartikan dengan tawar-menawar, Bu. Ya, betul, Mbak. Teks negosiasi itu adalah teks yang memuat bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Setelah membahas pengertian teks negosiasi, maka pembahasan berikutnya adalah jenis teks negosiasi. Teks negosiasi itu dibagi menjadi dua jenis. Mbak Gina, coba jawab jenis teks negosiasi itu apa aja, Mbak? Mbak Dina. Yang pertama ada negosiasi formal dan yang kedua ada negosiasi informal, Bu. Iya, betul, Mbak. Negosiasi formal itu mengapa dikatakan sebagai negosiasi formal? Karena jenis negosiasi ini dibuat dan ditujukan untuk kepentingan formal. Contohnya untuk mengajukan suatu negosiasi penawaran jasa ataupun barang kepada lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan. Bisa jadi konteksnya negosiasi secara langsung di dalam sebuah forum, fit and proper test, dan wawancara. Ada pula yang teks negosiasi formal yang dibuat dalam versi dokumen dan bersifat otentik. Dari beberapa hal yang disebutkan di atas, hasil akhirnya tetap mengikat. Biasanya negosiasi tersebut dilakukan atas nama lembaga, tidak atas nama perorangan. Yang kedua yaitu negosiasi informal. Negosiasi informal merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat secara umum. Sehingga dalam prosesnya akan ada pertemuan, interaksi yang dekat, dan juga bisa kegiatan melobi seseorang dalam suasana santai. Jenis teks negosiasi lainnya, menurut pendapat Ismi Janto, teks negosiasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu negosiasi lisan dan negosiasi tertulis. Negosiasi lisan yaitu negosiasi yang berbentuk percakapan antara satu pihak dengan pihak lain, sedangkan teks negosiasi tertulis yaitu teks negosiasi yang biasanya menggunakan gaya bahasa yang perlu diperhatikan, misalnya saja dengan menggunakan bahasa yang baku dan pastinya menggunakan bahasa tulis.
tujuan teks negosiasi itu ada tujuan negosiasi. Ada yang bisa menyebutkan tujuan teks negosiasi nggak? Di sini ada yang tahu nggak? Tujuan teks negosiasi itu adalah yang pertama untuk memperoleh kesepakatan yang di dalamnya terkandung beberapa kesamaan seperti saling mengerti dan saling setuju. Yang kedua, dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikenal dengan istilah win-win solution. Yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks negosiasi. Inti dari pengertian teks negosiasi adalah suatu percakapan tawar-menawar untuk mencapai suatu persetujuan. Ketika kamu melakukan negosiasi, sebaiknya menggunakan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Adapun kaidah kebahasaan teks negosiasi ini memiliki 7 kaidah. Di antaranya adalah yang pertama adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk atau persuasif. Yang kedua yaitu selalu mendengar argumen sampai akhir dan tidak menyalahnya. Yang ketiga yaitu kedua belah pihak meminta saling memberikan penjelasan tentang argumennya. Yang keempat yaitu selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti atau bahasa yang santun. Yang kelima, setiap kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak saling menguntungkan. Yang keenam yaitu berisi tentang percakapan antara kedua belah pihak. Yang ketujuh yaitu memiliki sifat berupa memerintah dan memenuhi perintah. Dengan kebahasaan teks negosiasi ini, maka kita membuat teks negosiasi atau melakukan negosiasi sebaiknya tetap memperhatikan kaidah kebahasaan supaya negosiasi yang dilakukannya berhasil. Nah, teks negosiasi ini memiliki beberapa ciri-ciri loh. Ada yang tahu nggak di sini ciri-ciri teks negosiasi itu apa? Saya, Bu. Ciri-cirinya yaitu adanya kesepakatan, menghasilkan keputusan, memprioritaskan kepentingan bersama, dan lain-lain. Ya, Mbak, betul sekali. Sebenarnya ciri-ciri teks negosiasi ini ada 5 ya, Mbak. Ada yang menghasilkan adanya kesepakatan bersama, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak, memprioritaskan kepentingan bersama, sarana untuk mencari penyelesaian, dan mengarah pada tujuan yang pasti. Lalu ada juga struktur teks negosiasi. Ada yang tahu nggak struktur teks negosiasi itu apa aja? Mbak Rosi tahu nggak? Tahu, Bu, mungkin teks negosiasi ada permintaan, penawaran, dan persetujuan. Ya, betul, Mbak. Struktur teks negosiasi ini dibagi menjadi 6. Yaitu orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan yang terakhir itu ada penutup. Orientasi ini yang dimaksud adalah intro pengenalan ataupun salam pembuka. Apabila menggunakan bahasa interaksi dengan baik dengan pihak lain, dapat dikatakan hal itu sebagai ajang basa-basi dulu. Jadi di dalam teks negosiasi ada urutan dan juga etikanya. Tidak boleh langsung membuat negosiasi secara langsung. Yang kedua ada permintaan. Setelah melakukan basa-basi, tahap selanjutnya adalah tahap permintaan.
Tapi perlu kamu pahami ya bahwa permintaan ini harus menyesuaikan dari selera dan juga kebutuhan kamu. Saat ada permintaan, pastinya pihak penyedia barang ataupun jasa akan memberikan harga terlebih dahulu. Akan tetapi, sebelumnya masuk ke dalamnya akan ada tahap yang ketiga, yaitu tahap pemenuhan. Apa sih itu tahap pemenuhan? Tahap pemenuhan ini lebih fokus kepada penyedia barang dan juga jasa. Apakah pihaknya dapat memenuhi permintaan kamu atau tidak? Untuk kasus permintaan yang terjadi dalam jumlah banyak, pihak penyedia akan melakukan konfirmasi ataupun koordinasi beberapa waktu untuk memastikan stok barang ataupun jasa yang diminta. Selanjutnya ada penawaran. Di sini kita sudah masuk ke tahap penawaran ya. Apabila tahap-tahapan di sebelumnya sudah cukup, maka akan terjadi tahap penawaran. Apabila harga yang ditawarkan belum cocok dan belum sesuai, kamu bisa melakukan negosiasi sebelum akhirnya kamu akan memutuskan sepakat atau menolak. Selanjutnya ada persetujuan, yaitu kedua belah pihak melakukan penawaran dan ditemukannya suatu kesepakatan, itu berarti sudah masuk ke tahap persetujuan. Dalam tahap ini sebaiknya dilakukan tahap ada paksaan, sehingga kedua belah pihak sama-sama bisa mendapatkan keuntungan. Jika tahap ini sudah selesai, maka kamu bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembelian. Tahap pembelian, apabila sudah cocok dan sesuai di antara kedua belah pihak, barulah dilakukan transaksi pembelian. Dilakukan transaksi pembelian. Jika berhasil terjadi transaksi pembelian tersebut, itu artinya kamu sudah berhasil melakukan praktik negosiasi. Yang terakhir yaitu penutup. Pada bagian penutup akan terjadi kesepakatan. Dengan begitu, transaksi dan juga penawaran pun selesai. Apabila di awal kamu melakukan basa-basi, maka sebaiknya harus ditutup dengan kalimat yang sesuai agar bisa memberikan kesan yang baik kepada pihak penyedia atau pembeli. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, teman-teman diharapkan mampu mempraktikkan teks negosiasi dengan bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Coba sekarang kita membuat teks negosiasi, apa aja sih langkah-langkahnya kalau mau membuat teks negosiasi itu ada langkah-langkahnya loh. Kamu tahu nggak langkah-langkahnya itu apa aja? Coba Mbak Ayu sebutkan langkah-langkah teks negosiasi. Iya Bu, saya. Langkah-langkahnya itu ada 8 Bu. Yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Yang kedua itu menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Yang ketiga itu menentukan hal yang dinegosiasikan. Keempat yaitu menyiapkan penyampaian argumen. Kelima, merancang kegiatan tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Kemudian yang keenam yaitu menentukan penutup. Ketujuh, menulis struktur teks negosiasi. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Ya Mbak, betul sekali. Langkah-langkahnya itu ada 8 langkah. Yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Pada tahap ini kamu bisa menentukan tema kegiatan negosiasi. Misalnya temanya adalah kegiatan jual beli atau bisa juga kegiatan negosiasi untuk menentukan kebijakan tertentu di suatu perusahaan dan sebagainya. Selanjutnya ada menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Pada kegiatan negosiasi ini perlu ditetapkan pihak-pihak yang berkaitan. Misalnya dengan
tema tentang jual beli, maka tentukan siapa yang berperan sebagai penjual dan siapa yang berperan sebagai pembeli. Yang ketiga yaitu menentukan hal yang dinegosiasikan. Kamu perlu menentukan apa yang ingin dinegosiasikan dalam teks tersebut. Misalnya temanya jual beli. Lalu apa yang diperjualbelikan, apakah berupa barang atau berupa jasa. Lalu tentukan juga waktu dan tempat negosiasi. Yang keempat yaitu menyiapkan penyampaian argumen. Pada tahap ini, masing-masing pihak mengutarakan apa yang diinginkan secara bijaksana. Yang kelima yaitu merancang kegiatan tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Pada kegiatan ini dilakukan tawar-menawar antara pihak yang terlibat untuk mencapai sebuah kesepakatan. Misalnya dengan tema jual beli, maka tawar-menawarnya bisa berupa kesepakatan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang keenam yaitu menentukan penutup. Tahap ini merupakan tahap terakhir yang menutup proses negosiasi. Misalnya dengan antara kedua pihak saling mengucapkan terima kasih dan salam. Selain itu, jika negosiasi yang dilakukan bersifat formal, maka bisa juga ditutup dengan kesepakatan tertulis dan penandatanganan dokumen tertentu antara pihak yang terlibat. Yang ketujuh yaitu menulis struktur teks negosiasi. Nah, di sini langkah-langkah di sini masih berupa outline ya atau kerangka. Di tahap ini kamu bisa menuliskan struktur teks negosiasi, kemudian sesuaikan kerangka tadi dengan struktur teks negosiasi ini. Seperti yang tadi sudah dibahas, ada struktur teks negosiasi itu terdiri dari orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Setelah menyesuaikan kerangka dengan struktur, kamu tinggal mengembangkannya menjadi sebuah teks utuh. Jangan lupa ya, saat proses mengembangkan kerangka menjadi teks, kamu harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang digunakan agar teks negosiasi mudah diterima dan dimengerti oleh pembaca. Sekarang, coba siapa aja yang mau mempraktikkan dialog bernegosiasi informal antara penjual dan pembeli? Mbak Dina atau Mbak Rosi atau Mbak Ayu bisa memberikan contoh teks negosiasi informal? Saya, Bu, sebagai pembeli. Iya Mbak, boleh. Mbak Ayu atau Mbak Rosi? Saya, Bu. Silahkan Mbak, ini temanya mau beli gitar aja ya sesuai contoh yang tadi. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, permisi Mbak, saya mau beli gitar ini. Berapa harganya ya? Kalau gitar yang ini harganya 750.000, Dek. Harganya boleh kurang nggak, Mbak? Boleh. Nanti kalau murah jadi, wah murah banget loh. Boleh, mau nawar berapa, Dek? 600.000 aja, Mbak. Gimana? Wah, harga segitu rasanya nggak bisa deh, Dek. Kalau 625.000 gimana? Naikin dikit, Dek, 650.000 biar bisa saya lepas gitar ini, Dek. Oke deh, Mbak. Saya setuju. Ini uangnya ya. Oh, baik, Dek. Terima kasih ya, Dek. Ini gitarnya. Nah, Baik, Mbak. Terima kasih kembali. Ya. Nah, itulah contoh dialog negosiasi antara penjual dan pembeli.
Dari semua pembahasan yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa teks negosiasi merupakan suatu teks yang berisi tentang pengenalan dan berakhir dengan persetujuan. Jika persetujuan sama-sama menguntungkan, menandakan bahwa negosiasi berhasil. Namun, jika kedua belah pihak sama-sama tidak setuju, maka kegagalan negosiasi akan terjadi. Untuk materi hari ini, apakah ada yang belum paham? Silahkan ditanyakan bagian mana yang masih kurang paham, nanti akan Ibu jelaskan kembali. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Paham, Bu. Untuk materi hari ini, apakah ada yang belum paham? Sekali lagi saya jelaskan. Sudah cukup, Iya, Bu. sudah. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini Ibu rasa sudah cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Ibu menerangkan materinya kurang jelas atau kesalahan lainnya. Jika ada pertanyaan, silahkan chat di grup WhatsApp ya teman-teman. Untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.